Yang terhormat Bapak Rektor Universitas Khairul Ternate, Bapak Dr. Emrida Ajam MHum. Yang terhormat Bapak Wakil Rektor 1 Universitas Khairul Ternate yang sudah hadir bersama-sama dengan kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia pada pagi hari yang cerah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada sesi seminar di pagi yang berbahagia ini. Sebelum saya lanjutkan, saya akan mana mungkin ini yang menjadi ciri khas dari pertemuan pantunnya. Sarapan pagi dengan roti. Jangan lupa ditaburi selai. Sarapan Mari pagi. menyimak seminar ini bersama berinovasi untuk pendidikan Indonesia yang lebih baik lagi. Pendidikan tinggi di era digitalisasi dan otomatisasi. Perkenankan saya memberikan sedikit biodata tentang pemateri tunggal kita pada pagi hari ini, Bapak Mark Hayward, PhD, yang sudah hadir bersama-sama dengan kita pada pagi hari ini. Beliau adalah pendidik dari Australia dan Direktur Program Inovasi untuk Anak Sekolah Indonesia yang disingkat dengan nama Inovasi. Beliau telah bekerja selama lebih dari 30 tahun di Indonesia dan meraih gelar PhD atas penelitian tentang literasi antar budaya di Indonesia, dan beliau memperoleh gelar magister dalam bidang pendidikan. Beliau merupakan pendiri dan juga ketua Dewan Sekolah Nusa Alam, sebuah sekolah internasional di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Beliau memiliki pengalaman panjang dalam mengembangkan program pendidikan di Indonesia, Jakarta Post, dan Kompas. Salah satu buku beliau yang terkenal berjudul Crazy Little Heaven. Saya sebenarnya ingin sekali membaca bukunya. Semalam saya membaca sedikit. Pada tahun 93, magister di universitas yang sama, Tasmania, dan di tahun 2005 menyelesaikan PhD beliau di Universitas Tasmania, Australia. Pada pemulihan pembelajaran pasca pandemi, studi kasus inovasi, dalam paparan ini akan menunjukkan bagaimana dampak penutupan sekolah kepada hasil belajar siswa di Indonesia. Pandemi telah menyebabkan siswa di seluruh dunia mengalami kehilangan learning loss. Seluruh negara sedang berlomba dengan waktu untuk akan memberi dampak negatif kepada kehidupan sosial dan ekonomi di masa datang. Siswa yang kita sadari pada saat ini mengalami learning loss karena hampir 3 tahun belakangan mengalami naik turun dari proses pembelajaran di sekolah, sehingga siswa berpotensi kehilangan kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan saat mereka dewasa di depan bersama-sama dengan kami. Memungkinkan akan kita buka pada sesi berikutnya. Terima kasih banyak, Ibu Ros. Yang terhormat Bapak Rektor Universitas Khairul sama jajarannya, Ketua Forum Bapak Dekan Khairul. Sebelum saya mulai, karena ini tidak hanya seminar, ini pertama kali saya mau coba. Mudah-mudahan di Pulau Tasmania, Australia. Cakep. Datang dengan niat baik aku. Good. Dari Pulau Ternate, Indonesia, dapat ilmu dan teman baru. Maka mungkin ada tren nanti pantun bahasa Inggris. Ini sama saja dengan bahasa Inggris. From the Australian island of Tasmania, I came with good intentions. From the Indonesian island of Ternate, I gained knowledge and new friends. Welcome and 10 tahun lebih dalam bidang pendidikan. Saya mohon maaf sebelumnya Bapak Ibu kalau bahasa Indonesia saya belum cukup ya untuk ini. Saya dari sekali seperti tadi disampaikan
ini secaranya kaya sekali di sini dan saya secara pribadi tidak ada interest yang pada secara ini tempatnya yang tadi saya bincang-bincang dengan Pak Rektor ya mungkin yang paling awal untuk area kolonial ya orang Eropa di sini paling awal di sini di Indonesia ya. Jadi sejarahnya ada yang gelap, ada yang jelek, ada yang gila. Yang penting sekarang ini kita ada di sini para komunitas yang sangat beragam dan sangat berkaya dengan sejarahnya. Di sini katanya Pak Rektor ada kelompok atau komunitas Cina, ada wilayah punya Arab, ada punya Jawa, ada Bugis, ada orang macam-macam di sini. Dancing ya, tarian yang juga menggambarkan ini. Nah, salah satu yang di sini dulu itu namanya Alfred Russel Wallace ya. Beliau di sini sekitar 170 tahun yang lalu, 1870-an. Ini scientist ya. Kenapa saya tertarik dengan Alfred Russel Wallace? Karena dia juga dari Inggris kan, nenek moyangnya saya Inggris. Dulu Inggris, Australia kan. Dan beliau si Alfred Russel Wallace itu waktu di sini di Penapel dia menyewa rumah kasih rumah dekat Benteng ya tidak jauh dari sini dan dia 8 tahun di Indonesia ya Indonesia dan Malaysia Singapura dia keliling waktu itu untuk research tentang tentang binatang tentang tanaman dan seterusnya yang ada di environment, pokoknya lingkungan. Dia bikin sendiri. Kenapa beda? Ada binatang di Sulawesi beda dengan yang di Penapel, itu tidur beda dengan di Jawa, di Bali dan seterusnya. Akhirnya didapat jawaban sendiri. Namanya natural selection, bahasa lain evolution ya. Tapi teori untuk evolusi ini datang belum keluar dari Charles Darwin ya. Nah, itu di sini di Penapel dia pikir tentang teori itu. Dia kan Pak Charles Darwin itu senior dia ya. Yang dia bilang teori baru bagaimana ternyata Charles Darwin sudah 20 tahun pikir hal yang sama tentang evolusi. Dia takut, wah kok ini orang lebih muda nanti dapat semua prize dipuji karena dia dapat diri. Jadi terpaksa dia harus keluarkan diri secara umum. Nah ini sedikit panjang cerita, tapi yang kuncinya adalah di sini kota Penapel di sini muncul theory of evolution yang merubah semua sains dan pikiran manusia di dunia ini. Itu cerita kecil dari saya sebelum saya masuk ke materi. Terima kasih. Nah sekarang ke materi kita. Bagi lebih kuat pemulihan pembelajaran pasca pandemi. Sebelumnya sedikit saya mau memperkenalkan program inovasi. Karena saya di sini sebagai direktur inovasi. Jadi saya harus apa itu inovasi? Nah, inovasi adalah program sebuah kerjasama ya, itu yang pertama. Jadi kita dapat dana untuk program ini dari pemerintah Australia, tapi juga dapat kontribusi luar biasa sebesar-besar dari pemerintah Indonesia, baik di tingkat nasional maupun beberapa provinsi. Dan kami mulai sudah hampir 8 tahun yang lalu, awal dulu untuk mendukung reformasi pendidikan di Indonesia, terutama pendidikan dasar. Ya. Tujuan secara spesifik adalah untuk akselerasi peningkatan capaian pembelajaran untuk semua anak Indonesia. Fokusnya kami
untuk mencapai tujuan itu adalah pendidikan dasar. Dan dalam pendidikan dasar, keterampilan dasar. Pendidikan karakter termasuk keterampilan abad 21, 21st century skills, ya, yang termasuk HOTS, higher order thinking skills, ya, conflict resolution, cara komunikasi, problem solving, dan seterusnya. Tapi tanpa ada keterampilan literasi dan numerasi yang kuat, kami tidak mungkin membangun sistem pendidikan yang berhasil dengan baik, yang menciptakan anak-anak yang siap untuk bekerja secara kompetitif. Ya. Ini fondasi atau landasan untuk semua aspek kurikulum dan semua jenjang pendidikan, ada literasi dan numerasi. Tanpa anak mampu untuk baca, tulis, hitung, dan berpikir secara jelas, tidak mungkin mereka bisa bagus untuk belajar nanti kemudiannya. Tadi itu menjadi fokusnya kita untuk coba memperbaiki sama-sama sistem pendidikan seluruhnya. Tapi juga ada aspek inklusi. Tanpa semua anak dididik, kami merasa tidak mencapai tujuannya. Semua anak, maksudnya anak perempuan maupun laki, harus ada kesempatan yang sama. Ya. Anak yang punya disabilitas harus dilibat, dan mereka juga punya potensi untuk belajar dan untuk berkontribusi. Anak-anak yang masuk sekolah belum pasti bahasa Indonesia, mereka juga harus bisa dapat pendidikan yang sesuai dengan kemampuannya mereka punya paling awalnya. Anak-anak yang miskin, yang terpencil, yang di wilayah pelosok dan seterusnya, semua dilihat. Dan karena pengejalan inovasi, muncul ada pandemi COVID-19. Jadi kami tambah lagi untuk mendukung pemulihan pembelajaran pasca pandemi. Ini menjadi fokusnya inovasi. Mengapa itu program inovasi antara kerjasama pemerintah Indonesia dan Australia? Nah, ini untuk beberapa slide saya pinjam dari Pak Ishak dari Kementerian. Pak Ishak kemarin presentasi slide ini di bagi kita. Kami bersama-sama sangat berhasil di Indonesia untuk akses, untuk memberikan kesempatan bagi seluruh anak Indonesia bisa masuk ke sekolah. Hampir 100% anak Indonesia di mana-mana bisa masuk ke sekolah dasar. Kalau presentasi untuk SMP dan SMA itu turun sedikit tapi cukup lumayan besar. Jadi ini cukup berhasil dan lumayan pencapaian dengan sistem seluas dan beragam seperti Indonesia. Akan tetapi masalahnya kualitas hasil pembelajaran itu masih sangat rendah. Bapak Ibu sudah rankingnya dari PISA. Nah, kalau PISA itu tesnya untuk anak-anak usia 15 tahun, ya. Kenapa inovasi fokus ke kelas awal? Baik untuk matematika, untuk bahasa, literacy, numeracy, dan juga untuk sains. Tidak banyak perubahan, tadi tidak banyak perkembangan. Nah, kalau yang sebelah kanan, ini hasil tes kementerian sendiri. Yang merah itu anak yang sangat kurang mencapai harapan, ya. Yang biru itu yang lebih dari standarnya. Dan ini cukup parah juga menurut tesnya asesmen nasional punya Indonesia sendiri tahun 2021 ini. Nah, ini masalah kedua, tidak hanya bahwa hasil pembelajaran di bawah standar, tapi sangat tidak adil, tidak
standar di mana-mana di Indonesia. Nah ini mohon maaf kalau tapi kita lihat yang merah itu yang paling parah ya, itu lebih jelas. Kali ini sudah kita tahu. Jadi fokusnya kita harus untuk memperkuatkan sistem pendidikan hal-hal pembelajaran yang lebih baik di mana saja, supaya anak yang lahir di Halmahera, atau di Tidore, atau di mana, atau di Papua, dia dapat kesempatan sama dan harapan bisa sama dengan yang. Jadi dengan kata lain ada learning crisis, ada krisis pembelajaran. Ini bukan kata-kata dari saya, kalau istilah dari saya sendiri, dari Mas Menteri kita juga mendengar. Kita punya learning crisis. Jadi kalau krisis, kita harus serius untuk mengatasi masalah. Kalau dari kata kami sendiri di inovasi, beberapa data kita kumpul awal programnya tahun 2018, sorry kali bisa dulu 70% anak itu waktu 2018 itu belum memiliki keterampilan bahasa dan nasional aksi ya. Itu 47%, hampir 50% anak kelas 4 belum mandiri bisa baca. Kalau data kami inovasi 25% anak kelas gambar pembagian. Apalagi anak-anak bingung ya. Ini mohon maaf, tapi namanya krisis ya. Bukan kami menyalahkan siapapun sebagai individu, tapi sistem pendidikan, sistem kurikulum, dan sistem persiapan guru kita harus perbaiki kalau mau mengatasi masalah ini. Nah ini bagaimana caranya inovasi untuk membantu kerjasama sebagai di beberapa sekolah yang di wilayah yang kami kerja, yaitu beberapa kabupaten yang ada di Kalimantan Utara, ada di Jawa Timur, ada di NTB dan NTT. Nah di situ kita coba dapat solusi lokal yang bisa meningkatkan hasil pembelajaran anak dan dapat kerjasama dengan guru-guru lokal dan di kabupaten lokal, kita dapat dengan juga di Kalimantan Utara juga kerjasama kita dapat solusi di beberapa sekolah. Solusi itu kita menawarkan ke pusat dan ini juga program komunikasi, juga program kebijakan, kerjasama dengan pusat dan seterusnya. Ini program inovasi. Ini wilayah-wilayah yang kami kerjakan, itu yang saya sampaikan. Nah, sekarang saya mau ke ada learning crisis sebelum masuk COVID-19 di tanah air, kritikal lagi, lebih bersalah lagi. Coba kita lihat, ini data awal dari World Bank, dari Bank Dunia. Jadi di Indonesia ada 68 juta siswa. Kita punya sistem pendidikan yang paling besar di dunia, ya. Kenapa saya bilang paling besar? Karena mungkin bisa bilang lebih besar di Amerika, di China, di India. Tapi sistem China, Amerika, India itu sangat desentralisasi. Kita masih di Indonesia masih punya satu kurikulum seluruh Indonesia, satu sistem assessment. Jadi di dunia. Dampaknya untuk anak-anak seperti itu ada beberapa, ada banyak. Ya, ada dampak langsung ke menurunnya angka partisipasi. Nah, syukurlah menurut data kami tidak terlalu drastis turun. Kan kami masih ingat 20 tahun yang lalu ada krisis moneter ya, dan krisis politik. Banyak anak drop out dari sekolah. Tapi ternyata pada periode pandemi tidak terjadi seperti itu. Tapi harus sedikit yang hilang.
karena mungkin faktor ekonomi di rumah. Hasil belajar turun, investasi pendidikan juga turun. Dari kabupaten kota masing-masing yang ada rencana untuk mengembangkan pendidikan, dana dicabut program diversity pada aspeknya COVID. Ada juga dampak COVID yang tidak langsung. Nutrisi siswa, anak menurun. Kesehatan mental siswa bermasalah. Kerentanan siswa meningkatkan pekerjaan dan pernikahan anak dan juga transaksi seks. Ini semua menjadi akibatnya school closure ya. Terus jangka panjang ini karena distorsi kurikulum dan seterusnya hilang. Ini tadi malam bahas masalah ujian nasional. Ujian nasional, mohon maaf, menjadi sistem terkorupsi dan sistem yang tidak membantu untuk meningkatkan hasil pembelajaran anak. Karena soal-soal yang ada di ujian tidak sesama dengan harapan yang ada di kurikulum. Sekarang hilang. Kenapa hilang? Karena waktu 2020 tidak bisa diterapkan seperti biasa ya, dan memberikan ruang untuk hilangkan. Sebenarnya sebelum Mas Nabi menjadi menteri, 2 menteri sebelumnya coba menghilangkan, tidak bisa karena aspek politik. Sekarang hilang. Terus pemerintah mengeluarkan kurikulum tadi untuk ya itu fokusnya kurikulum darurat atau kurikulum khusus national skills. Kita pada dasar literasi dan numeracy. ya Sehingga anak-anak waktu kesempatan belajar itu kecil, waktu belajar di rumah sebaiknya fokus ke intinya, literasi dan numeracy. Nah, terus terang, secara umum, baik dari COVID-19 maupun tidak, lebih baik kurikulum bagi sederhana. Jangan terlalu padat dengan materi. Lebih baik kita fokus ke intinya, literasi dan numeracy dulu, dan pendidikan karakter. Jadi ini juga memberikan kesempatan yang bagus. Juga pengajaran dan pelajaran ke pendidikan model digital, offline ya, online dan offline. Ini juga maksud akselerasikan proses yang bagus, masih dalam proses. Masih ada kendala, banyak anak yang sudah. akses internet dan seterusnya. Mungkin banyak di Timur sini. Tapi ini perkembangan bagus. Dan juga untuk kalau Bapak berikan, apakah sudah ada perkembangan untuk melatih calon guru lebih banyak online sekarang. Karena ini akibatnya COVID. Tapi ada positif juga. Nah, sekarang saya mau jelaskan sedikit tentang istilah learning loss. Kita ada 2 istilah sebenarnya, learning loss atau kehilangan pembelajaran, dan learning gap atau kesenjangan pembelajaran. Dua-duanya. Kalau learning loss artinya anak tidak masuk sekolah, dia yang sudah belajar hilang, harus belajar lagi. Itu maksud atau maknanya itu learning loss. Bisa juga artinya learning loss itu kehilangan peluang untuk belajar. Jadi mungkin tidak hilang yang sudah belajar, tapi hilang kesempatan untuk belajar lagi karena dia masuk sekolah. Ini namanya learning loss, ya, kehilangan pelajaran. Kalau learning gap atau kesenjangan jaraknya, itu antara yang kita harap anak belajar dengan realitasnya dan kita berapa. Jadi kalau tadi kita bahas learning crisis, krisis pembelajaran, ini lebih dari itu. Learning gap ya, kesenjangan antara yang kita harap anak kalau dengan cukup jauh itu learning gap, dan
akibatnya COVID-19 gapnya itu menjadi lebih besar lagi. Oke, nah inovasi melakukan studi. Kami tidak sendiri, inovasi ada kemitraan ya. Kemitraan, tapi kita melakukan studi ini sama-sama dengan kementerian dan juga teman-teman di kabupaten dan juga beberapa dari FKIP dan teman-teman di universitas. Sampel kita adalah 69 sekolah, 4.000 anak baik laki maupun perempuan. Juga kami tesnya dan wawancara dengan guru ya. Ada 360 guru di sampel kami. Itu dari mana? Dari provinsi tadi dan beberapa kabupaten yang menjadi mitra inovasi. Yang menarik itu data kami kumpulkan sebelum COVID. Jadi bulan Januari 20 masuk sekolah, karena sekolah yang ditutup itu ada kehilangan pembelajaran sebesar 40% untuk literasi dan 40 atau 56% untuk numeracy ya. Ini untuk kelas awal Bapak Ibu, kelas 1, 2, 3 dan nanti kelas 4 kita tes dengan kelas. Kalau kita konversi pakai statistik, kita konversi ke bulan, beberapa bulan hilang pembelajaran, itu menjadi literasi 6 bulan dan numeracy 5 bulan ya. Jadi hampir online atau di rumah 1 tahun mendapat pembelajaran sebelumnya. Ini yang pertama kita dapat finding. Ini bukan dari studi kita, tapi saya masuk ke ini muncul analisis data baru dari Bank Dunia. Kemarin saya lihat ini juga ada salah satu artikel dari Pak Nino, Ketua Kepala BSKP di Kementerian. Ini beberapa negara di plotting, kalau lebih tinggi itu lebih losnya berapa bulan sekolah tutup. Nah ini saya tidak tahu apa istilah semua negara ini. Yang saya tahu kalau lihat di bawah pojok bisa lihat Australia ya. Ya di pojok kenapa? Karena bulan sedikit itu kebijakan pemerintah di sana. Sekolahnya lanjut, semua lain tutup. Beda di state masing-masing, Tasmania, Victoria, New South Wales beda. Tapi pada umumnya sekolahnya 1 bulan, 1,5 bulan tutup. Amerika pakai sistem lain, social distancing untuk mengatasi risiko dari COVID. Nah, oleh karena hanya 1 bulan, jadi akibatnya lebih loss kecil sekali. Sedangkan kalau di atas atau di mana ya, bisa lihat rata-rata lebih panjang sekolah itu, ya lebih banyak lebih loss. Tapi ada outlier juga. Salah satu outlier yang tidak ikut pola itu yang merah, Indonesia. Ini yang menutup sekolah. Nah, kalau ada 21 bulan sekolah tutup, paling lama. Karena ini dianggap dari pemerintah harus dianggap serius risiko kesehatan anak, harus tutup sekolah, ya. Dan mereka memberikan kurikulum darurat. Mereka juga membantu guru-guru dengan paketnya internet, seterusnya. Banyak bantuan dari pemerintah supaya sekolahan atau pendidikan bisa lanjut. Ya. Nah, walaupun dia jauh lebih lama tutup sekolah, dia tidak di atas, dia tidak ikut polanya, lebih beberapa lain. Jadi ini dianggap Pak Lino dan
kami itu sendiri. Ini ceritanya bagus. Ya, jadi learning loss-nya menurut studi ini yang cukup serius, tapi tidak separah bisa sesuai pola ini. Nah, efek pandemi COVID-19 ada banyak variasi. Ini juga yang mulai menarik lagi. Kita lihat faktor-faktor yang korelasi antara learning loss dengan caranya untuk membantu anak. Ya. Yang pertama, faktor siswa. Jelas ada perbedaan pengaruh lebih tinggi hasil pembelajaran literasi dan numeracy bahasa awam daripada anak laki-laki. Tapi akibatnya COVID, mereka lebih besar turunan, learning loss-nya lebih besar. Itu rata-rata itu. Masing-masing Indonesia bahasa awam, learning loss-nya cukup parah. Siswa yang tidak mengikuti PAUD, TK atau PAUD, mereka juga lebih besar learning loss-nya. Ini faktor-faktor terkait anak sendiri. Kalau faktor keluarga, kita lihat siswa yang orang tuanya tidak secara aktif mendampingi siswa di rumah lebih besar learning loss-nya. Ya. Dan juga siswa yang berhasil dari keluarga yang lebih miskin, ya, atau tinggal di wilayah terpencil, orang tua tingkat pendidikan lebih rendah dan seterusnya, itu lebih parah. Faktor sosioekonomi. Nah, kalau faktor sekolah sendiri, kalau guru menggunakan bahan ajar dan bahasa pengantar yang kurang tepat, itu lebih besar dari loss. Ya. Kalau guru memiliki tingkat pendidikan yang lebih besar, maka lebih kecil dari loss-nya. Dan menjamin proses belajar dari berjalan, kalau tidak ada, pasti lebih besar dari loss-nya. Ini hasil pertemuan dari studi kami. Nah, sekarang kita lihat hasil tesnya 2 tahun kemudian. 2 tahun setelah masuk COVID, kita tes lagi. Dan ya, alhamdulillah kita bisa lihat bahwa sudah ada mulai learning recovery. Pemulihannya sudah mulai, tapi tidak penuh. Dari yang hijau itu kita lihat naik pembelajaran anak setelah 2 tahun. Ya, literasi dia naik sekitar 2 bulan, equivalency, numeracy 2-3 bulan naik, atau mengurangi learning gap. Learning gap apa? Itu kesenjangan antara yang kita dapat dari tes, dari hasilnya pembelajaran anak dengan harapan yang ada di mereka. Kami tes dan analisis kesenjangan atau learning gap antara hasil pembelajaran dengan K13 dengan kurikulum darurat, standarnya yang ada, harapan yang ada di kurikulum, dan juga dengan standar internasional. Tidak muncul di sini, tapi salah satu poin yang menarik itu harapan dari kurikulum 13 itu jauh lebih nasional yang ada di SDJ, ya. Artinya harapan kami untuk anak kelas 1, 2, 3, 4 terlalu tinggi. Makanya mereka realitasnya dapat hasil pembelajaran di bawah sini, harapannya ada di sini, jauh sekali. Dan kalau ini kita lihat kesenjangan atau gap antara kelas 1 dan standarnya, baik tahun 2001 kita tes dan 2002 kita tes lagi di bawah, ya, 40% mencapai, jadi lebih baik, tapi masih jauh di bawah pertama. Kalau kelas 2
itu hanya 5% mencapai harapannya yang lebih baik. Perlu ada kurikulum disesuaikan. Ini contoh yang lebih konkret. Mendaratnya kelas 1 ini. Nah, untuk tes awal 1 tahun setelah ada COVID itu ya 30% nah ini karisma studi kita itu semua ini yang diambil maksudnya pemerintah. Sering keluar dari mulai dari Mas Nabi bahwa menurut hasil studi kita itu dan kurikulum mereka memberikan peluang guru menyesuaikan kurikulum dengan kemampuan. Itu 3 bulan lebih bagus. Kalau guru baru yang mau tidak memakai istilah kurikulum mereka lagi, kan penting bukan mereknya, mereka yang penting substansinya. Yang satu ini Ganti kurikulum, bukan substansinya, namanya saja. Masalah ini Pak, orientasi kejar target program. Ya. Kan nanti kan begini, malu kalau dianggap tidak kreatif, tidak kreatif. Itu karena lama kita orientasinya pendekatan kuantitatif, angka-angka, bukan proses kualitatif. Lama sekali. Yang mengejar target itu angka-angka itu. Paling betul ya Pak, mix Pak. Di masjid, Ya. Jangan kita bisa-bisa. Harus mix jalan. Masuk ke kurikulum pendidikan karakter. Yang penting itu anak dapat Karena bagaimanapun kan dia sering bilang bahwa tidak lagi anak ikut kurikulum. Sekarang kurikulum harus ikut anak. Sakit itu kesimpulan di situ. Tidak lagi anak harus ikut kurikulum. Kelas yang tradisional, semua anak diberikan tugas yang sama. pernyataan orang Ada sebagian mungkin sepertiga anak duduk di pojok bingung, tidak bisa ikut, bosan ya. buat saya Ada juga sebagian yang Jangan sudah sampai bosan karena sudah biasa bagi mereka konteksnya terima dan tidak ini apa dulu. dan hanya sebagian saya Contoh seperti tadi cocok. yang kita tadi guyon itu. Dari guru bisa Ayo belajar merendahkan dulu sana, ledakan situ, ledakan situ, dan harus menyatu di tengah. atau kadang-kadang pakai istilah Kita bilang keluar. mana referensi lu? Kami di inovasi banyak pengalaman kerja Itu bagaimana gue cari referensi? Dan ini kita kejar gimana caranya? Malah juga untuk FK yang di beberapa provinsi. Kalau mau popularitas, Kita ada pengalaman bahwa guru bisa, ya dosen juga bisa mengerti sistem pendidikan sehingga dari situ kan bisa apa? Bisa ada sistem di mana kasih assessment yang lebih di bawah, yang lama kasih tugas yang sesuai dengan dia. sama aja. Ini intinya di situ. Baca curriculum. Dan yang ketiga relevan interaktif. Lalu curriculum ada banyak peluang untuk project-based learning. Ini masih belum banyak pekerjaan untuk bermakna, tapi ini kesannya bukan untuk anak-anak bikin kritik saja atau apa, tapi untuk anak-anak belajar keterampilan 21 ya, 21 keterampilan komunikasi, teamwork, leadership, problem solving, Saya harus minum kopi hitam conflict resolution. Itu maka tentang perannya untuk etik seperti apa ya? Ya, yang pertama, kalau kita tujuan untuk meningkatkan hasil pembelajaran anak, ini di situ ya. Faktor yang paling penting selain anak sendiri yang dulu. Ya, dari tim fokus di situ, pendidikan guru pelajaran yang pertama yang dokter itu pertama bukan rekrutmen. dokternya Calon pembinaan hebat, tapi memang siapa potensi masih alatnya bagus. menjadi calon guru. Sehingga apapun yang kita Seharusnya yang paling bagus
yang paling mampuannya berpendidikan dulu. Yang saya tahu itu selalu bisa diperbaiki dan bisa disesuaikan dengan perubahan ini. Kalau ada proses diagnostic assessment, teaching at the right level, berarti kita harus mengajar dulu supaya lebih siap. Dan yang ketiga, sertifikasi guru. Nah, ini ada perubahan politik dan peraturan untuk sertifikasi guru, tapi yang kita tahu itu sertifikasi guru di Indonesia banyak habis dana ya, untuk meningkatkan kesejahteraan guru bagus. Pengaruhnya positif untuk pembelajaran, hasil pembelajaran. Jadi guru harus sertifikasi setelah PPL ya, sebelum atau setelah kita mengajar. Itu awal kebijakan sertifikasi kita dalam kedepannya. Kalau pendidikan guru dalam negara ini juga bisa menjadi tugasnya, fokusnya untuk efektif ya. Kami ini ada banyak kebutuhan ya. Terus lama-lama mereka mungkin menjadi dosen yang bagus, tapi belum berpengalaman sebagai guru. Ini maksud saya mencari ada terlalu jauh kadang-kadang kesimpangan antara sistem pendidikan dan sekolahan dengan kesiapan guru. Jadi beberapa strategi untuk menutup kesenggangan ini, program praktik untuk jalan guru bisa diperkuatkan. Penelitian siswa, kalau ada siswa itu S2, S3 penelitian, bukan survei tapi langsung di kelas, langsung di sekolah bersama dengan anak-anak guru di kelas sebagai mitra untuk melakukan proses belajar mengajar penelitian. Ini usulan dari saya, fokus terhadap kelas dan ikut kurikulum. Dan bisa juga ada fleksibilitas. Mungkin ini perlu ada perubahan peraturan antara yang punya kerja di sistem sekolahan dengan yang punya kerja di sistem pendidikan guru, supaya si dosen bisa keluar dari universitas menjadi guru untuk para ulama. Mungkin peserta atau hadirin sekalian dapat menyimak dengan baik bahasa Indonesia Pak Mar ketika saya nilai sudah berada di level 100. Ya, baik, terima kasih banyak. Saya akan merangkum sedikit tentang inovasi yang sudah dipaparkan oleh Pak Mar tadi. Yang saya garis bawahi ada beberapa temuan-temuan dari penurunan hasil belajar dari proyek inovasi yang dilakukan oleh Pak Mar dan tim. Yang paling penting adalah ternyata ditemukan ada penurunan dari kemampuan literasi dan numerasi. Kemudian ada temuan lainnya hubungan tutupnya sekolah dan learning loss. Dan juga ada temuan-temuan lain dari efek pandemi, di mana walaupun berbeda, tetapi siswa laki-laki dan perempuan juga mengalami penurunan kemampuan secara signifikan. Dan juga ada siswa-siswa disabilitas, di mana juga ada siswa-siswa yang mungkin tidak menguasai bahasa Indonesia juga mengalami penurunan kemampuan dalam belajar. Dan ada juga temuan lainnya, terdapat indikasi pemulihan, di mana walaupun belum pulih seperti sebelum pandemi, tetapi indikasi yang dilakukan oleh penelitian yang dilakukan oleh inovasi ini sudah sedikit mulai berkembang setelah pasca pandemi. Dan yang terakhir yang saya garis bawahi adalah bahwa solusi apa dari pertemuan forum ini, di mana dititik beratkan kepada ya penanya dulu di pertama kali ini, Pak Mat, apakah kita mengumpulkan dulu 3 pertanyaan kemudian dijawab sekalian? Baik, ada dari yang bisa mengedarkan mikrofon. Saya akan memilih yang paling depan dulu, Bapak dengan baju putih, kemudian yang kedua di sisi belakang dengan jam tangan hitam.
sini belum. Sisi sini belum, Bu. Kita mulai dulu dengan Bapak yang lihat sampai sini. Silakan Pak, disebutkan nama dan asal Untuk yang pakai baju putih ya, rambut putih kurang. Padahal yang rambut putih yang dari Papua ya. Terima kasih atas presentasi yang luar Saudara biasa. kita dari Papua. Sama dengan program-program yang pastinya. Tapi mungkin saya minta ditunjukkan gambar yang tadi. Gambar tentang maaf yang tentang apa yang minimum literasi di Indonesia itu. Apa yang minimum literasi di Indonesia? Jadi merah itu banyak di wilayah Indonesia Timur, dan ini satu krisis pendidikan yang sangat luar biasa. Berarti ini sudah akut. Jadi perlu solusi yang harus segera mungkin supaya merah-merah seperti Jawa. Saya mungkin sedikit flashback dengan pendidikan sustainability atau pendidikan berkelanjutan yang mana pada saat itu dibuat oleh Presiden kita Soeharto, di mana pada saat itu pendidikan dasar sangat penting dan juga sangat berkelanjutan, sehingga apa yang dapat dihasilkan itu bisa tercapai. Contohnya SD, SMP, SMA itu pendidikannya dia sustainability, programnya, skillnya itu berkelanjutan. Misalnya di tingkat SD, SMP, pada saat itu kita kenal adanya sekolah teknik. Setelah itu naik di SMA, itu ada STM. Zaman itu di Soeharto. Sekarang dijadikan kayak SMA, SMK. Nah, dulu kan jelas langsung STM, SMEA. Ini ikut-ikutan seperti SMA, SMK. Jadi umum kan. Sekarang ini kita dihadapkan dengan fenomena-fenomena yang lain. Tidak berkesinambungan. Jadi alumni yang ada di SMA. Kenapa kita hilangkan keran? Saya setuju sedikit tapi tidak 100%. Ini hanya pendapat saya sendiri dan saya mungkin tidak berpengalaman satu kata ya. Tapi kalau dulu ada juga sistem SPG ya, sehingga guru untuk kelas SD kalau guru tidak harus keluar dari desa atau wilayahnya ke kota besar untuk kita bisa tetap di wilayah belajar menjadi guru SD. Itu sudah cukup lama, 20 tahun ya, tidak ada ya. Dan mungkin itu juga apa ya, membuat saya pikir bahwa memang ada plus. Yang hormat, narasumber, rekan main dan Bapak Ibu yang terhormati, suatu kesempatan yang berbahagia kali ini kita mendapatkan suatu informasi hasil penelitian Bapak yang akhirnya merupakan suatu inovasi yang sangat bermanfaat bagi kita. Nah, kami nantikan ingin sharing saja, karena kebetulan saya dengan teman-teman membantu badan dalam hal ini standar kurikulum dan asesmen kementerian. Dampaknya di berbagai titik. Kami baru saja menyelesaikan ini anak-anak kami di semester 2. Dan ternyata kami baru tahu ini dampak dari pembelajaran masa pandemi. Apa Pak Mal? Sudah saya lakukan berbagai metode. Ada office disaster group, ada visitasi pemberian diskusi dan banyak kami lakukan. Tapi dalam proses pembelajaran ternyata mereka harus bermain tidur. Saya ditanya, mengapa tidur? Oh, saya tadi malam nonton konser. Iya.
Lalu saya dekati yang lain, mengapa kamu nggak punya buku, nggak bawa buku? Belum beli uang, fotokopi itu murah. Apa datanya Pak Man? Frekuensi bertemu dan Kemarin saya deteksi hanya 20% mereka yang berhasil. Yang lain rendah. Hasil pembelajaran luar sana. Dan hal ini banyak kami lakukan. Seperti saran yang disampaikan Bapak. Ternyata masih rendah. Karena mungkin dampak daripada lebih proses dari disampaikan Bapak. baru berapa tahun? Nah, yang ini saya barukan misalnya. Bagaimana inovasi yang dilakukan oleh dikelola Pak Pras sekarang ini, kemudian pelajaran yang efektif kira-kira pasca Saya terlibat kegiatan bersama. JP, tapi juga perlu program yang khusus saya kira. Saya juga pernah hati Pak Beni tanya saya kapan ke Papua, pernah saya ke Manokwari Selatan, Sorong Selatan, dan juga ke wilayah-wilayah yang lebih terpencil di NTT. Kita bisa langsung mengamati dari masalahnya beda ya, tantangannya beda dengan yang umum ya. Kalau sekolah-sekolah sendiri belum ada listrik, malah belum ada belum internet, belum listrik, belum ada air. Jadi gimana kita bisa harap tinggi? Jadi seperti kita bilang untuk kurikulum atau pembelajaran yang terdiferensiasi yang bisa diberikan sesuai dengan tradisi lokal, pasti ini juga terkait dengan wilayah. Jadi seperti saya bilang tadi dari kata-kata Pak Iwan Dirjen dari Audasmen, dia bilang tidak lagi anak harus ikut kurikulum, sekarang kurikulum harus ikut anak. Jadi kalau wilayah seperti itu, juga wilayah yang terpencil, wilayah miskin juga biasanya anak seringkali dapat masuk ke sekolah belum bisa bahasa Indonesia ya. Jadi pasti kita harus sesuaikan kurikulum dan proses belajar mengajar dengan kondisi lokal. Dan harapannya pasti akan beda. Tapi jangan merubah standarnya kurikulum. Jadi kalau mereka tetap ikut wilayah merah di peta, mungkin itu karena kondisi tertentu ya. Kita harus tahu seperti itu. Khususnya untuk bahasa daerah, kami di inovasi banyak coba-cobakan dan mengembangkan sistem untuk mengajak anak kelas 1, 2 sampai 3 dengan bahasa lokal sebagai bahasa transisi. Ya, kalau kita langsung pakai bahasa Indonesia, sedangkan anak sendiri tidak mengerti apa itu. Itu hanya buang waktu untuk kita semua. Dan saya kira banyak solusi lokal yang kita bisa dapat kalau diberikan peluang, fleksibilitas, kebebasan atau penelitian kepada guru, kepala sekolah, pengawas, dan kabupaten untuk menyesuaikan dengan kondisi lokal. Kami sendiri di inovasi tidak punya semua solusi, tapi solusi pasti ada kalau kita cari bersama-sama dengan dengan prinsip kemerdekaan seperti itu. Terima kasih. Pak, mari saya hormati. Saya mau sharing penelitian, maka dari tadi saya ngotot ingin bicara. Tahun lalu saya melakukan penelitian, mempelajari faktor-faktor penentu keberhasilan pelaksanaan online learning di Provinsi Jambi, Pak Mas. Nah, kami menemukan hal yang sama dengan yang Pak Mas temukan. Kami kategorikan ke dalam 4 faktor. Mungkin ada kemirikan. Kalau Pak Mas tadi kan hanya 3 ya. Ada satu lagi Pak Mas, yaitu faktor support dari pemerintah. Jadi yang kami temukan pertama yang paling besar, kami menganalisa menggunakan aplikasi Sobat PLS. Jadi sumbangan terbesar itu yang terlihat. Nah ini sekarang artinya sedang ada review. Yang pertama Pak Mak, sedikit berbagi adalah faktor keluarga. Di sini berkaitan dengan detailnya adalah perhatian orang tua. Banyak siswa itu Pak Mak di rumah dia seolah-olah belajar bermain game.
orang lewat iuran tidak memperhatikan anak. ke Bajawa ini. Lalu yang kedua adalah support ekonomi. Kita ketahui orang tua di sore ini tidak sudah semuanya jam mampu setengah delapan. membelikan wifi. Swab lagi. Dan Cari juga swab. gadget. Ada satu gadget yang berfungsi 4 anak. Nah ini kami berkategorikan kepada support dari keluarga. Yang kedua adalah support dari sekolah, Pak. Nggak semua sekolah punya wifi gratis juga. Lalu salah satunya juga adalah skill dari guru dalam memanage online learning. Ini juga sangat rendah, Pak Mat. Sehingga itu menjadi faktor kedua. Dari smart PRS itu yang paling besar faktor kedua adalah support dari sekolah. Yang ketiga adalah dari siswa sendiri dengan base. Jadi siswa itu punya motivasi nggak untuk belajar, lalu belajar mandiri itu juga reward dari temannya untuk bermain game atau keluar rumah. Nah yang terakhir Pak akan mengumpulkan adalah support dari pemerintah. Sebagian besar siswa kami selama COVID kemarin 2 tahun 3 tahun kemarin mereka pulang kampung. Ketika mau online learning mereka itu harus naik pohon dulu jadi sinyal, naik bukit untuk jadi sinyal. Nah, alhamdulillah dalam 2 tahun saya ini kan ada usaha untuk memasang tower-tower yang sekarang ternyata sayangnya dikorupsi itu. Nah, ya Pak ya. Nah, itu faktor dari pemerintah Pak Mat. Mungkin nanti selanjutnya saya bisa bicara dengan Bapak kalau ada waktu. Karena sedang kami Pimpinan FKIP Forkomip se-Indonesia Saint Hotel Ternate pimpinan FKIP Di sesi foto ini mengucapkan terima kasih kepada Bapak Mahfud PhD sebagai pemateri pada seminar hari ini dengan tema pendidikan tinggi di era digitalisasi dan otomatisasi. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Rektor Universitas Kairo yang telah menyampaikan sambutan tadi di awal mengawali seluruh kegiatan di pagi ini. tekan Forkomip se-Indonesia puncak pertemuan di Hotel Sahid dan Hotel selenggarakan oleh Universitas RPP Unhaya. Ya, baik, terima kasih mengucapkan kepada seluruh pimpinan dan para pimpinan Assalamualaikum, good morning everyone. I'm with Mark PhD, my former supervisor's friend, Professor Robert Presley. Hi, Bob. This is Mark. I met him in Ternate, Los Maluku. I'm very pleased to say hi to Bob. Yeah, pleased to say hi to Bob. Bob? Yeah, your friend Bob. Yeah, very pleased to meet today. Yeah. What do you think of education in Indonesia? Oh, well, we're working hard. There's a lot of work to do, but there's some very good things happening. And the Forcom, the Forum Komunikasi, That's right. is very, very strong. Active leaders, yeah? I'm very happy to be here. Summit meeting Yes. here in North Maluku. Yeah, Ternate, very interesting place. Yeah, right, that's right. And you are the keynote speaker. Yeah, keynote speaker today. Thanks a lot anyway. Thank you. It's very fascinating presentation. Good, thank you. Good. Bye. Thanks, Mike. See you. Assalamualaikum, good morning everyone. I'm with Mark PhD, my former supervisor's friend, Professor Robert Presley. Hi, Bob. This is Mark. I met him in Ternate, Los Maluku. I'm very pleased to say hi to Bob. Yeah, pleased to say hi to Bob. Bob? Yeah, your friend Bob. Yeah, very pleased to meet today. Yeah. What do you think of education in Indonesia? Oh, well, we're working hard. There's a lot of work to do, but there's some very good things happening. And the Forcom, the Forum Komunikasi, That's right. is very, very strong. Active leaders, yeah? I'm very
very happy to be here. Summit meeting Yes. here in North Maluku. Yeah, Ternate, very interesting place. Yeah, right, that's right. And you are the keynote speaker. Yeah, keynote speaker. Thanks a lot anyway. Thank you. It's very fascinating presentation. Good, thank you. Yeah. Thank you. Bye. Thanks, Mike. See you. Let's get